yang tadi kultum yang disampaikan oleh Bapak Stafif Setiabudi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dan informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Korwil Candipura Kecamatan Wanayasa. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pemilik PNM Korwil Candipura Wanayasa Bu Mariah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili yang hari ini bisa ikut konferensi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali. Kelihatannya ini hampir semua sudah hadir ya, karena walaupun suratnya mendadak, karena memang tadi malam baru saya buat terus saya share. Ini juga hasil rapat kemarin siang jelang sore, sehingga ada hal-hal urgent yang harus segera saya sampaikan. Kalau ditunda-tunda nanti juga kurang bagus, sehingga hari ini kita ambil untuk konferensi. Ibu Bapak yang saya hormati, suasana hari ini masih lebaran. Terima kasih Pak Lafi sudah memberikan siraman. Ya, masih suasana puasa berarti rada ngantuk. Terima kasih tadi sudah ada siraman rohani, semoga bisa mengingatkan kita kembali agar kita benar-benar bisa menjalani puasa ini dengan baik. Nah, untuk hari ini kita memang agak beda. Biasanya kita pakai LCD, kita kembali ke masa lampau lah, nulis lagi seperti dulu, kayaknya lebih asik juga sih, bernostalgia. Zaman dulu ketika belum banyak beredar LCD kan kita rapat-rapat tulis tangan ya, malah nggak ngantuk sebenarnya nanti kalau sampai nulis. Ibu Bapak, ada 8 informasi yang akan saya sampaikan di hari ini. Yang pertama berkaitan dengan halal bihalal kabupaten. Yang kedua tentang update data Simudi dan Dapodik. Yang ketiga tentang LKS. Yang keempat tentang PPDB atau SPMB. Sekarang ganti lagi istilahnya. Kalau dulu kan PPDB, sekarang SPMB. Yang kelima tentang rencana pembinaan dan penyerahan Basnas oleh Bupati. Yang keenam tentang loyalitas kita baik sebagai guru maupun tenaga kependidikan, baik juga yang ASN maupun BB. Yang ketujuh sikap terhadap rencana calon P3K dan calon ASN yang akan ke Jakarta. Dan yang kedelapan adalah lain-lain. Nah, mengingat poin-poin ini saya kira mendesak, sehingga saya memang mau tidak mau harus hari ini. Kalau ditunda-tunda waktunya tidak nyandak karena sudah nanti ada Sabtu, Minggu dan sebagainya. Baik, kita memasuki yang pertama, halal bihalal kabupaten. Rencana pelaksanaan akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 10 April 2025. Nah, ini benar-benar setelah lebaran ya, setelah lebaran. Tempatnya di Ballroom Surya Yuda. Ballroom Surya Yuda. Ya, yang aula yang besar itu yang ada jogdong sepak bola ya. Kemudian futsal ya. Peserta. Nah, peserta itu meliputi ada pejabat struktural di Dipora beserta pasangannya. Kemudian kalau yang punya pasangan ya enggak ya pengawas sendiri, terus pemilik, terus kepala SMP, kepala SD,
kepala sekolah yang ada definitif. Untuk pakaian batik lengan panjang. Nah, kontribusi ini karena memang dananya adalah dana gotong royong, itu adalah 100 per peserta. Kenapa kok bisa naik dulu kan 75 ya tahun yang dulu, ini 100 karena memang kita tempatnya di hotel. Itu penyewaannya sekitar 17 juta sekian. Kan untuk tempatnya 10 juta. Terus tambah kursinya, sana itu kursi hanya 300 padahal kita ini pesertanya sekitar 750. Sehingga masih harus tambah kursi kan, sewa lagi. Terus juga ya yang futsalan kelihatannya terpakai itu karena nggak muat kalau hanya di ballroom itu. Terus juga kena ces untuk parkir, insya Allah jenengan serah parkir karena sudah dibayari ini ya dan sebagainya. Gitu. Kemudian, nah penghimpunan dana gotong royong. Yang pertama untuk Dindikpora dan pengawas SMP itu langsung ke Bendahara Dindikpora, Mbak Mei. Untuk kepala SMP ke Bendahara MKKS SMP ada Bu Sri. Yang Himpaudi dan IGTK ini perwakilan, kelihatannya 3 orang. Ini ke Pak Binarso atau Pak Sugeng. Nah ini yang poin 4 yang untuk kita. Pengawas, penilik, dan KSSD itu disetor melalui korwilnya masing-masing. Sehingga kalau untuk warnanya saya tinggal dihitung berapa KS-nya, tambah penilik 1, pengawas 1. Nanti bendahara K3S kalau sudah siap bisa kita transferkan, sekaligus kita tambahin 200 karena ada Bu Marda kita. Nggak usah potong gaji, langsung setor saja, nanti kita transfer kalau sudah diberi nomor rekeningnya. Bapak Ibu, itu berkaitan dengan rencana halal bihalal. Nah untuk pembicara masih dalam proses karena awalnya kita mau mengaturi atau meminta Pak Fahru Rozi yang orang Semarang itu untuk bisa mengisi, karena ketika ngisi di pelepasan PJ Bupati lumayan bagus lah menurut pandangan Pak Kadin. Tapi ternyata Pak Bupati menghendaki untuk bisa yang Wonosobo itu yang sering ke TV itu. Nah, kita juga deg-degan kalau benar-benar kan berarti anggarannya agak naik, karena kalau tarifnya sudah sering ke TV kan tarifnya lumayan tinggi lah. Tapi dilalai dihubung-hubungi belum jadi, karena orang terkenal kan kadang sulit, harus indennya kan idealnya berbulan-bulan sebelumnya itu belum bisa terhubungi. Nah ini masih proses. Yang jelas Bu Bupati menghendaki nek bisa ya lokalan daerah sini gitu. Kalau Semarang kan jauh. Itu biar diurus oleh kabupaten lah untuk pembicara. Kemudian berkaitan yang kedua, informasi tentang update data Simudik dan Dapodik. Nah, data Sarpras ini mendingan Pak Iling. Data Sarpras monggo untuk segera diselesaikan. Yang belum, yang sudah ya, terima kasih. Profil sekolah untuk dibuat yang valid dan benar. Kemudian kemarin Pak Iling juga ngendiko tahun ini kemungkinan DAK tidak ada karena kita kan banyak refocusing, terus ada yang untuk efisiensi itu, sehingga kemungkinan DAK tidak ada lah. Sehingga harapan kita hanya dari penyempurnaan data di Simudik dan Dapodik itu yang memungkinkan, bukan dari pusat dapat jatah. Misalnya seperti yang di Wanaraja 1 itu kan dari pusat mungkin melihat data di Dapodik atau yang lain. Sehingga monggo kalau kurang ya ditulis saja kurang, kalau rusak ya di update rusak, sehingga nanti bukan dari pusat ada jatah kan bisa terakomodir. Contohnya pesantren 1 itu kan perpus belum punya, padahal lahannya ada. Nah di Dapodik nek memungkinkan ya ditulis apa adanya saja. Memang perpus belum ada supaya pusat mengerti. Tapi kalau di Dapodik sudah ada, perpus sudah ada, ya sampai kiamat pun nggak akan dapat bantuan perpus karena sudah ada di Dapodik itu. Sehingga monggo untuk Dapodik dan Simudik bisa diisi sesuai apa adanya. Kalau kelasnya kurang ya boleh saja kurang. Kemudian surat baru saja datang tadi, langsung sudah tak share ke jenengan tentang pemutahiran data Dapodik. Nanti bisa jenengan baca lebih detail
pasti ya pas poso ini nggih. Poso sampai lebaran. Gimana Pak? Dapodik yang di surat itu, dapodik ya, dapodik nggih. Ya, kalau si mudik mah lebih segera lagi kan ditugaskan kayak Pak Eling itu loh. Kita kan masih ada yang belum, masih yang kosong gitu. Terus kemudian Pak Eling mengirimi juga sekedar referensi video profil, karena kita ada yang ngirim ternyata di sana dinyatakan bukan video profil. Berapa SD ya? 2 atau 3. Lah yang masih salah itu judulnya salah. Oh, si mudik. Oh iya. Oke. Saya baca sekilas kok juga belum nyermati nggih. Si mudik ya, mudik pada waktu. Oh iya. Oke. Judulnya si mudik, anunya dapodik ya. Saya tadi nggak lihat judulnya, hanya tak buka, lihat cacat poinnya. Oh, dapodik. Ternyata judulnya si mudik ya. Yang penting isinya, Pak. Seperti amplop itu kan yang penting isinya. Amplopnya buka nggak apa-apa. Ini juga judulnya buang nggak apa-apa. Yang penting isinya tentang dapodik. Baik, tentang si mudik dapodik bisa dipahami ya. Nek Bapak Ibu ada yang profilnya masih bingung, tanya ke teman yang sudah betul. Di sana kan sudah ada yang sudah isi dah. Yang isi itu mungkin membuat video profilnya sudah benar. Nah, bisa tanya ke teman yang sudah benar. Kok apa tuh jadi videonya? Atau mungkin yang sudah benar bisa di-share di grup biar teman yang lain bisa lihat. Kayaknya mana ya yang sudah benar banyak kok. Iya, beberapa SD sudah benar, nggak bisa di-share misalnya. Oh, ini profil Jatilawang 3 misalnya kan. Nanti yang lain bisa untuk referensi atau untuk menginspirasi. Berikutnya teman-teman yang ketiga tentang LKS, lembar kerja siswa. Ini dari zaman ke zaman menjadikan problema yang juga agak ngedek-deki dan menjadi carut marut. Nah, kemarin disampaikan Pak Eling yang menyampaikan ini. Mohon untuk dicermati ya. Tentang LKS. 1. Pengadaan yang berbau LKS untuk dihentikan, termasuk jurnal. Saya mengutip kata Pak Eling, sehingga amanah sudah saya sampaikan ya. Jika melanggar, ini jangan minta tolong dinas jika ada masalah, karena dinas sudah mengingatkan. Begitu kemarin Pak Eling menyampaikan. Sehingga saya juga sudah gugur kewajiban untuk mengingatkan panjenengan. Nah, ke depan LKS itu akan difasilitasi kabupaten berbentuk soft file. Nah, nanti wali murid untuk bisa mencetak sendiri-sendiri. Ini kebijakan dari Bupati di 100 hari 100 kerja atau 100 hari Bupati, salah satunya itu. Sehingga membuatkan soft file nanti bisa dicetak sendiri-sendiri oleh wali murid. Sehingga kalau ada penerbit yang menawari jurnal dan sebagainya, mohon untuk tidak dilayani karena akan bertentangan dengan kebijakan ini, dan konsekuensinya juga nanti agak ribet kalau melanggar aturan. Untuk LKS itu idealnya kan yang membuat memang guru masing-masing yang bersangkutan. Itu esensi rohnya LKS sebenarnya. Kalau LKS kok jadi bahan pembelajaran dan itu melalui melanggar aturan. Terus anak-anak hanya disuruh kerjakan LKS tiap hari. Yang jelas Bu, kita kan beberapa tahun ini sudah nggak punya LKS, punya buku pendamping. Apakah itu buku pendamping termasuk atau enggak itu loh? Makanya bahasanya tuh sebenarnya bahasanya terlalu ngambang, kemudian kita bingung. Yang dimaksud LKS mana masalah yang kita dulu itu, yang kita selama ini jalan itu buku pendamping. Yang seperti mana? Ada aktivitas di sana. Ada materi itu yang kita yang kurang selama ini kita kurang jelas itu yang itu. Oke lah, kalau tidak ada nggak apa-apa, kita sih nggak apa-apa, itu urusannya dengan. Iya. Pak, ini ya kita juga hanya menyampaikan kebijakan dinas. Memang kalau ada ini pengadaan yang berbau, kan ada kata berbau. Artinya apa? Mungkin kita bisa menganalisis masing-masing, mempersepsikan ini berbau yang mungkin yang sejenis LKS otomatis juga tidak diperkenankan. Walaupun saya
menjadi kesulitan tersendiri bagi jenengan karena selama ini kita juga mungkin di KKG, PAI, KKG, BJOK semua terhidupi dari ini. Nah, tapi kemarin Pak Hendrik mengatakan itu sehingga saya perlu menyampaikan ini. Kalau jelas pun kalau selalu berbicara LKS, padahal kita kan sudah nggak punya LKS. Oh iya, kalau sudah nggak punya berarti aman. Artinya yang penting kita jangan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS. Ya, mungkin perlu diluruskan sejak sekarang karena apa? Karena bukan terendus LSM atau orang lain yang tak paham kan mungkin dikira LKS padahal bukan LKS. Begitu ya tentang LKS. Kemudian berikutnya yang keempat informasi tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru. Sekarang namanya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Kayak zaman biyen jadi. Nah, ini surat akan menyusul, tapi kemarin sudah disampaikan poin pentingnya adalah seperti ini dan kita mengalami untuk bisa disikapi secara bijak dan legowo. Nah, catatan pentingnya bahwa rombel itu rombongan belajar per kelas itu maksimal 28 siswa. Dicatat ini. Ya, rombel maksimal satu kelas 28 siswa. Tidak boleh kecuali darurat. Kecuali daruratnya itu bagaimana? Misalnya dalam satu desa itu adanya hanya satu SD itu, nggak ada yang lain. Loh mau misalnya 30 yang terpaksa diterima semua karena kan jadi tidak sekolah. Kalau hanya 28 yang dua mau dikemanakan. Tetapi kalau di desa itu ada SD-SD yang lain, makanya maksimal hanya 28 kalau punyanya satu kelas. Tapi kalau SD tersebut memang punya 2 kelas untuk satu kelas, ya 2 kelas untuk satu kelas itu misalnya balon lah, ya 2 ya. Ya paralel kan, dia punya cadangan kuota 2 kelas, berarti kan dia bisa menerima 28 tambah 28. Bisa dipahami ya? Nah contohnya gini saja lah, ya tilawan 3 daripada angel. Ya tilawan 3 kan biasanya pesertanya banyak banget, padahal punya kelasnya berapa Bu? 1. Berarti berhak mendapatkan siswa 28 siswa. Aturan ya Bu, saya hanya menyampaikan. Monggo nanti. Dasar penentuan 28-nya dasarnya apa? Dasarnya apa? Ketentuan dari sana Pak. Dari sana standar minimal kalau SD itu 28, kalau SMP 32, kalau belum berubah. Iya, kan 32 SMP. Kalau SD 28. Kalau kurang sedikit ya bisa lah, monggo lah kebijakan desa. Misalnya kalau ya jenengan misalnya kepepetnya 30 monggo lah. Aturannya seperti ini aturannya. Kalau sudah punya 28 ya jangankan ya. Biasanya berapa buku kan? Oh iya. Ya apa sampaikan kesannya kan bukan kalau legok saya misalnya legok saya itu nggak ada SD lainnya tapi ada MI ya, ada MI ya. Tapi MI ya, MI kadang di luar sistem kita sih ya, mereka beda lagi pengaturannya. Kita berbicara tentang yang SD ya, ini kalau MI beda berarti memang beda strukturalnya sih. Strukturnya MI beda. Nggih, monggo lah di jenengan ini disikapi dengan bijaksana lah. Api-api anaten lah. Misalnya kok ibu wedang mukean banget juga melas gurune. Siswane juga umel-umelan nek sekolah 50 misalnya ya tunggale kono nih Pak siapa ya sing Pak Budi apa yang dekat lagi mana? Mana Raja atau mana lah yang dekat yang kekurangan siswanya. Karena kecuali ke depan misalnya
gurunya. Kalau gurunya kurang kan juga nggak boleh. Artinya kan harus sesuai kuota dan tenaga gurunya. Kemudian ke depan rencananya juga ada ketentuan bahwa masuk SD itu harus mempunyai ijazah. Nah ini kan kaitannya dengan PAUD ini membantu Bu Mar sebenarnya. Maka yang hanya lulus bimbel itu tidak bisa ke depannya. Ini juga sudah menjadi perda juga sih, perda di Banjar. Idealnya anak itu sekolah di PAUD dulu, cara gampangannya gitu loh. Di PAUD dapat ijazah baru ke SD atau ke MI gini. Kedepannya iya wajib ini. Jadi wacananya sudah sejak dulu, tapi memang belum berani menggelontorkan. Nah, insya Allah ini ke depan kemungkinan disusui surat. Baik. Kemudian rencana pembinaan dan penyerahan Basnas oleh Bupati. Ini yang info yang kelima. Nah, rencananya ke depan akan ada pembagian jaket Basnas untuk siswa SD maupun SMP yang dihadiri Ibu Bupati. Sehingga karena ada kunjungan itu, sehingga yang semula itu biasanya kan dibagikan per korwil di sini. Nah untuk yang ke depan itu dibagikan per X kawedanan, kawedanan Batur, Wanadati, kemudian kawedanan Karangkobar dan sebagainya. Ada 5 kawedanan. Yang jadwal 5 kawedanan nggak saya bacakan. Yang saya bacakan yang distrik Karangkobar saja. Distrik Karangkobar kan berarti ada Wanayasa, Kalibening, Pandan Arum, dan Karangkobar. Nah, untuk jadwal kalau nggak ada perubahan, pelaksanaannya hari Kamis tanggal 17 April, berarti sudah berfoto. 17 April 2025. Tempatnya di SMP Negeri 1 Kalibening. Kalau dulu kan di Karangkobar. Nah ini yang Pandan Arum protes keaduan. Nah ini supaya untuk ini sih nggak protes, tapi pertimbangan dinas mesake Pandan Arum. Akhirnya dicari tengah-tengah. Semula mau di Wanayasa tapi kesulitan karena SMP 1 Wanayasa itu parkirnya katanya agak sulit, nanti di tepi jalan dan sebagainya. Akhirnya mencari yang parkirnya luas, katanya di SMP 1 Kalibening. Sebelah mana Pak Taufik SMP 1 Kalibening? Luas ya halamannya. Oh ya, ya. Ini pertimbangannya untuk parkirnya, karena kan yang hadir banyak dari 4 kecamatan, siswa tambah mungkin ada ya pengawas dan sebagainya. Kalau diikuti pembinaan bisa jadi dengan kepala sekolah, tapi untuk ketentuannya belum ada secara detail. Yang jelas biasanya ya siswa dengan pendamping yang sudah. Iya. 17 April 2025. Kemudian Ibu Bapak, ini nomor 6 tentang loyalitas ASN dan WB ya. Ini monggo untuk kita sikapi bersama tentang loyalitas ASN dan WB. Saat ini kita dinyatakan sedang krisis loyalitas. Di Banjar itu sedang krisis loyalitas. Disinyalir banyak guru yang makin lembek. Ketika WB modal sedang ada di P3K malah modal LD dan sebagainya. Orientasinya cenderung ke materi. Nah, sebenarnya bukan guru saja, kita saja terkadang cenderung ke materi orientasi itu, bukan ke kinerja atau mutu, tetapi cenderung ke materi. Kinerja menurun, bahkan ada yang mangkir. Nah itu kondisi saat ini, kita prihatin juga. Ada guru yang baru 4 tahun sudah mau minta pindah antar kabupaten, padahal kontraknya kan kalau antar kabupaten minimal 10 tahun. Ada yang baru berapa 3 tahun atau 2 tahun pengen pindah ke lain kecamatan, padahal belum masanya. Nah itu kan salah satu indikator betapa mereka jiwa-jiwanya itu kurang. Kayak sedikit wes ngangluh, sedikit wes ngangluh dan ngangluh. Nah itu kan harus kita tumbuhkan lagi semangat mereka. Nah apapun yang dikatakan pemimpin harus dilaksanakan. Kemarin gitu, tapi tak tambahin. Apapun yang dikatakan pemimpin selagi sesuai aturan ya harus kita laksanakan. Tak tambahi sesuai
Kalau nggak sesuai ya, Iya. ya. Nah, monggo teman-teman di sekolah untuk bisa dimotivasi dan digugah kembali lah. Kita kerjakan jangan semata-mata materi lah. Kalau semata-mata materi, maka kerjanya tidak akan profesional. Ono kepalanya sregep, ra ono kepalanya orang sregep, ya, letring, ya. Dan dengan menghadirkan hati. Nah, lillahi ta'ala lah. Insya Allah kalau lillahi ta'ala itu akan berkah kita kerja. Karena coba kalau dihitung, kita misalnya dapat jatah gaji 3 juta. 3 juta itu kan gaji selama jam kerja efektif. Kalau jam kerja efektif selama sebulan 26 hari katakanlah, yaitu gaji 26 hari. Nah, ada 1 atau 2 hari yang kita tidak berangkat tanpa alasan yang dibetulkan oleh aturan, berarti kan coro kasarane haram selama jatah 2 hari itu. Hari dibagi 3 juta dibagi 6 piro, dibagi berarti seharinya kita berapa. Kalau kita kok mangkir katakanlah tidak berangkat sekolah dengan alasan yang tidak dibenarkan, tentu itu akan mengurangi kebaikan kita. Monggo lah teman-teman di sekolah diketuk hatinya lah, supaya mereka itu bisa ikhlas menjalani tanpa karena takut dengan kepala sekolah atau karena takut dengan pengawas penilai. Nah, pengawas penilai sih kan ditakuti ya Bu, ngomong sih pengawas penilai kan nggak langsung, mereka nggak takut karena ya bukan penilai atau atasan langsung. Tuh, monggo untuk bisa ya saya juga prihatin ternyata tidak hanya yang BPP 3K, yang ASN saja ada yang kendor. Iya. Ketika saya ke sekolah ya ada yang beberapa hari nggak masuk dengan padahal sudah ada pinjer, apalagi tidak ada pinjer. Ada pinjer kan meringankan saya, meringankan rumah, meringankan kepala sekolah untuk ngoprak-oprak orang ngasih bengor. Coba bayangke gane rano pinjer jenengan bengor ngandani guru stres loh. Sekarang ada itu saja ternyata masih ada yang belum disiplin. Kemarin saya juga ke suatu SD, nggak saya sebutkan SD-nya, kepala sekolahnya ngangglok. Rollingan mawon. Kalau memang karakter di rolling kemanapun ya jenis, iya harus memang lillahi ta'ala tadi. Nek hanya karena nggak lillahi ta'ala sebetulnya sedikit dong. Ketika awal dia di rolling, usir tapi kok suwe-suwe kumat kambuh hasil ini. Dasar gawan bayi ya, gawan bayi. Ya amin. Iya penyakit, ya sehingga itu. Dan jangan harap ketika keset kok yuk mutasi gampang. Kabupaten sudah punya komitmen keset yo malah tinggalnya emek sergem dhisik nembe berapa lama nembe baru diloloskan. Pengalaman busuk ini saya sampai sembilan. Mana tak Bu? Kayaknya iya. Nah berikutnya info yang ketujuh, sikap terhadap rencana CP3K dan CASN ke Jakarta. Ini juga agak riskan dan agak sensitif ya untuk ini. Kita perlu sikapi dengan hati-hati. Rencananya sudah dengar belum Bapak Ibu? Demo yang dengar. Sudah ya, sudah. Saya kira sudah. Rencananya sekitar tanggal 17 teman-teman CP3K. Saya kenapa C karena calon belum manusia walaupun dinyatakan lulus tapi kan belum dapat SK, berarti masih calon P3K yang dinyatakan lulus itu akan studitur dibanding atau ya contoh kasarannya demo lah ke Jakarta terkait penundaan. Nah, sikap Pemda, sikap Bu Bupati, sikap dinas itu seperti ini, nek ra salah tompo. Tidak menghalangi penyaluran aspirasi, tetapi hendaknya aspirasi dilakukan secara santun dan cukup perwakilan saja. Misalnya sekabupaten cukup semoga cilik leh wong 5, tidak perlu sekabupaten berbondong-bondong ke Jakarta. Ini cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena loh mereka baru calon saja kok sudah kita kan iya, terus negara kita kan juga sedang punya ruwet renteng, sedang
yang berangkat nggak bayar, yang tidak berangkat dikenai 500, bahkan ada yang dikenai 1 juta. Bayangke apa melas mereka gaji duwe ibaratnya orang sekolah wis 100.000 per bulan kok bayari 1 juta. Makanya kan ini wujud kasih sayang apa ya bupati dan juga dinas, sehingga berkaitan dengan ini memberikan kebijakan tidak diizinkan. Berkaitan dengan izin, dinas tidak mengizinkan, dan yang tidak hadir ke sekolah saat itu maka dinyatakan alpa. Monggo dicermati Bapak Ibu kepala sekolah yang punya guru itu, tidak diizinkan. Otomatis hari itu ketika dia tidak hadir dinyatakan alpa di stikernya. Ini kebijakan dinas ya. Oke, berarti absennya ya. Sebagai catatan jenengan. Iya, ada yang katanya sehingga kan kasihan sehingga dinas wah iki yang mesake mosok dhewe urunan sing 300 sing 500 bahkan ada yang 1 juta kan mesake sehingga tidak mengizinkan. Tapi kalau kayak saya itu nasib saya sendiri mungkin gitu. Ya, karena apa ya? Kita ada di badan negara, maka kita idealnya harus mengikuti aturan perda badan negara. Kita berada di naungan Didikpora, maka idealnya kita juga harus patuh ke Didikpora. Jadi kan ada misalnya di SD Kubang, WB-nya ya harus mematuhi aturan kepala sekolah SD Kubang, jangan mematuhi aturan kepala sekolah SD Jati Alas. Gimana Pak? Ada aturan resminya enggak? Yang apa? Itu. Resmi kemarin secara resmi sih lesan kemarin di rapat itu. Loh, rapat itu rapat resmi Pak. Kalau omongan terus kadang beda melempar ke satu melempar ke yang lain beda terus. Masalah pendapat dari kan ada kemarin ada hubungan ke BKD. Mereka sudah kumpul ke BKD, dikumpul oleh BKD. Pendapat mereka katanya gimana gini. Oh, berarti orang nggak ada larangan, nggak ada. Udah makanya kita harus gimana? Iya. Iya, tadi sudah saya sampaikan ya Pak. Sikap Bunda itu tidak menghalangi penyaluran aspirasi, tetapi harapan Bupati disampaikan dengan santun dan tidak perlu berbondong-bondong. Dan sikap dinas tadi kan sudah jelas tidak mengizinkan. Itu Pak Kadin yang indiko loh. Sikap Didikpora. Kalau dinas yang lain kita nggak tahu loh. Mungkin dinas perhutani mengizinkan, ya monggo. Dinas sosial mengizinkan, ya monggo. Dinas yang lain mengizinkan, kan masing-masing punya rumah tangga sendiri-sendiri. Tetapi yang jelas dinas pendidikan kemarin hasil rapat tidak mengizinkan dan dinyatakan alpa yang bersangkutan kalau ikut itu. Kemudian yang saya Bapak, harapan kami teman-teman Wanayasa juga tidak usah ikut berbondong-bondong ke Jakarta lah. Cukup mendoakan dari sekolahnya masing-masing dan melaksanakan tugasnya seperti biasa lah. Iya. KS mohon memberi laporan ke kami jika ada guru atau teman tenaga pendidik yang ikut kegiatan ini. Hari ini saja nggak apa-apa ya. Apakah ada di sekolah dengan yang ikut ke Jakarta? Untuk kami data, ketika kami ditanya kami punya datanya. Jatilawang 3 ada? Ada berapa? Tulis Bu. Satu atas nama siapa? Widiasari. Ya, ini kan belum Bu. Jangan masih bisa menyampaikan hasil ini, bukan berubah pikiran. Oh iya, ini maksudnya yang kita data yang berangkat. Iya, berat. Nggak apa-apa, ditulis ada tapi tidak ikut, nggak apa-apa. 1 warna 3 warna. Ada berapa sana? 1 tidak ikut, nggih. Warna yang 3 ada tidak yang ikut lolos P3 kah? Ada. Berapa? Enggak ada. Nggak ada. Kosong ya. Bagus, tapi tidak ikut. Berapa yang lolos? 1 tulis dulu. Kita ngerti datanya Wanayasa itu yang lolos. Nggak apa-apa, kita data sekalian. Atau tidak kita nggak tahu. Mbak Endong. Tapi tidak ikut Jakarta. Kubang ada yang lulus? Ya ada.
ada satu. Belum tahu. Wanayasa satu. Ada yang lolos? Nggak ada, aman. Terus Wanaraja satu? Nggak ada yang lolos. Tempuran 2? Ada Sony. Sony, oh iya, ada Sony. Sekalian balem itu tidak lolos sih. Pembalap. Yang Mas Sony ada di laget itu nggak? Tidak. Oh enggak. Besok ini info awal ya. Kalau info akhir ada perkembangan jenengan akan japri ke saya. Oh ini jadinya ikutin. Oh ini jadinya. Tapi harapan saya jenengan bisa memberi pertimbangan yang masuk akal. Jatilawang 2. Oh enggak. Oke. Pager Gunung 2. Pager Gunung 1. 2. Oh, aman. Karang Tengah? Enggak ada. Dawan 2? Enggak ada. Dawan 1? Berapa? Satu pasang. Paksan. Kayaknya enggak ikut ya? Kayaknya itu enggak? Kayaknya ikut sejalan enggak? Enggak. Oh enggak, aman. Penanggungan 1? Ada satu. Siapa Pak? Kita Suryaningsih tapi kemarin nggak ikut. Enggak ikut, aman. Jatilawang 1? Tidak berangkat. Tidak berangkat. Ada berapa? Ada 1. Cinta Mbak? Pega. Pega? Ada 2 Sony. Ya suka masuk ke Ada pasangan khusus. Siapa Pak namanya? Mbak Pega. 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 Susukan? Ada nggak susukan? 2? Siapa dan siapa? Isti dan? Lulus yang perpus kan? Iya, pokoknya yang kemarin ikut mana? Psikolos, psikolos dari kamu. Ya, cuma belum dapat job. Isti dan siapa? Tidak dapat psikolog. Oh, Isti dan siapa? Belum. Oh, belum ya? Ini yang lulus dulu. Kita sudah, kali ini sudah. Ini sudah selamat nggak? Berlolos verifikasi. Nggak ikut toh? Nggak ikut ke Jakarta apa ikut? Yang berlolos. Saya sih tadi masih ketemu semuanya, tidak membicarakan. Oh, belum tanya. Besok ditanya ya. Oke. Pesantren 1. Buat nonton. Terus Kasipan? Nggak ada. Swida? Iya. Pandansari 1. Pandanarum. Nggak. Pandansari 2. Kosong. Jatilawang 4. 1. Sinten Mbak? Ahmad Nasir. Ikut nggak Ahmad Nasir? Kelihatannya ikut ke Jakarta nggak? Misalnya kalau berangkat kayak intimidasi gitu. Gak apa-apa, jenengan kan wewenang jenengan kepala sekolah itu memang punya kewenangan. Jangankan intimidasi, jenengan punya kewenangan memberhentikan yang pekerja kontrak itu kalau nggak sesuai kepuasan jenengan. Ketika ada pekerja kontrak yang tahunan itu loh, jenengan kan sudah ada perjanjiannya. Karena memang kewenangan kepala sekolah. Gitu. Terus tempuran 1. Tempuran 1 ada 1, saya tidak tahu karena belum tatap muka. Yang Sinten, Pak? pesantren pasti tidak ikut. Pesantren pasti deh. Pesantren sinten Pak? Atau Pak Yulianto. Oh Julianto. yang Yang nomor 1 saya tidak tahu. sinten namanya Pak? Tidak tahu. Ada 1 yang lulus tapi tidak tahu. Oh maksudnya formasi dong itu. Dari Tapi luar. nggak tahu Oh. kan ada yang lulus. Dari luar, berarti dari luar. Nggih. Terakhir Wanaraja 3 sama Aan. Dua. Sinten mau Mbak? Namanya siapa Pak? Namanya siapa Pak? Oh, dari luar ya? Oke, dari luar bukannya kita ya. Oke.
biasanya aman lah, aman. Kalau ada yang kecolongan itu enggak ya. Karena apa itu hal apa ya? Ya sensitif dan juga karena sudah kebijakan ya kita harusnya pintar-pintar mencikapinya. Baik Bapak Ibu, informasi terakhir lain-lain. Terakhir tapi ini justru agak memprihatinkan untuk dicermati bersama ya. Dan kita mesti pusing nanti. Loh, tadi sudah ada yang konsultasi dan pusing ya Bu Dewi. 1. Berdasarkan kebijakan Bupati, maka per Januari 2025 sekolah dilarang mengangkat tenaga baru apapun namanya. Kan jadi pusing, padahal kemarin sudah terlanjur dengan perjanjian kontrak 1 tahun dan apa-apa sudah tidak boleh Bapak Ibu per Januari 2025. Kalau kemarin kan sudah kita ada peluang sedikit, oh boleh dengan perjanjian kontrak kerja sekolah tahunan, tetapi ternyata hasil rapat kemarin disampaikan karena ini kebijakan Bupati per Januari 2025 sudah dilarang. Nek jenengan ngangkat Desember 24 dan mungkin masih tidak menyalahi aturan ini, tapi kalau Januari ke sini maka sudah tidak boleh. Nah kan mesti pusing kan? Nah kalau sudah terlanjur kemarin juga dikabarkan gimana Pak kalau sudah terlanjur, Pak Ganti jawabnya ya diberhentikan gitu. Saya kira seorang Bupati namanya surat Bupati Nah ini seperti itu ya, aturannya seperti itu, monggo lah disikapi masing-masing kan. Iya, disikapi sendiri-sendiri, pokoknya aturannya seperti itu. Per Januari 2025. Tadi awal juga Mbak Dewi sudah bimbing rasa sudah mulai pusing. Karena sudah terlanjur. Yang kedua, setelah Lebaran, insya Allah Dapodik dibuka kembali dengan catatan. Satu, ini bukan sebagai pengakuan sebagai tenaga, tidak. Hanya kayak besok kalau dibuka itu jangan terlalu berharap terus memberi angin juga. Oh ini berarti kamu sudah diakui daerah dan sebagainya. Ini hanya sebagai format supaya bisa mengurus NUPTK. Kalau punya NUPTK kan bisa mengakses pendidikan di platform-platform pemerintah kalau sudah punya itu. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan karena adanya kebutuhan dan sudah linier. Kalau yang belum linier otomatis nggak bisa dimasukkan. Kalau SD ya berarti PGSD atau PG ya PGOK atau PGA iya itu. Kalau yang sarjana ekonomi, sarjana apa gitu nggak linear ya nggak bisa walaupun S1. Kemudian minimal sudah 2 tahun, S1-nya linear. Iya minimal 2. Jadi ngitung itu ngitung 2 tahun itu dia sejak linear itu. Misalnya S1-nya Januari 2025, berarti kan dulu belum linear. Iya, berarti begitulah. Untuk secara detailnya kita tunggu saja surat resminya. Ini hanya informasi awal supaya jenengan ada gambaran lah. Nek nggak segera saya sampaikan, saya takutnya bukan besok pagi ada yang daftar ke sekolah jenengan untuk BB raketung tenaga kontrak atau apa, kan kasihan gitu. Atau mungkin pengen mengabdi. Nah ini adalah kalau kedepannya ada perubahan lagi ya kita sampaikan lagi, bukan kedepannya oh sekarang dibolehkan lagi mengangkat dengan perjanjian tahunan ya tak sampaikan lagi ya. Pokoknya info-info yang dari kabupaten terbaru sudah kita sampaikan. Kemudian masih tambah, masih 1 titipan dari Mbak Pipin. Nah, 1, bagi yang info GTK-nya sudah valid, maka segera setor berkas TPG maksimal hari Senin, Sabtu, Minggu, Senin, berarti 3 hari lagi. GTK-nya sudah valid, maka segera setor berkas TPG.
aset maksimal hari Senin. Tagihan laporan aset maksimal hari Senin, kan sekarang BPK dan sedang dibayar ya kayaknya. Tapi permintaannya macam-macam lah. Lebih dari itu dipanggil ke dinas. Ya ini titipan Mbak Pipin, lebih dari hari Senin jenengan ya siap-siap untuk dipanggil ke dinas. Nanti kalau ada kesulitan bisa komunikasi dengan Mbak Pipin yang dimaksud ini kalau jenengan bingung. Yang ketiga, untuk print aset rencana April karena sudah ada edaran dan bulan Februari untuk di print. Edarannya bulan Februari dulu, rencana April. Untuk yang berkaitan dengan titipan Mbak Pipin ini, kalau ada hal yang belum jelas, nanti panjenengan bisa komunikasi secara langsung ke Mbak Pipin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kelihatannya ini catatannya cukup banyak karena memang nggak ada ini. Nanti insya Allah ini saya share di grup kedinasan setelah saya pindah ke HP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Berkaitan dengan materi rapat tadi bahwa kita itu anggap baik baru tahu, baru tahu ketika panjenengan menyampaikan informasi berkaitan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemarin ada teman yang sudah pesan LKS, sudah pesan jurnal karena belum tahu. Secara resmi baru tahu sekarang. Ini bagaimana kelanjutannya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan perencanaan LKS yang akan dibagikan apa jenis Mas? File atau file? Untuk LKS yang itu tidak hanya 3 tok, agama, olahraga, bahasa Jawa. Minta yang IPA, yang matematika sekalian. Iya. Karena yang sebetulnya cuma 3 tok. Ini ditegaskan besok akan diciptakan begitu. Nanti kirim filenya tidak hanya 3 tok. Itu yang file buku pendamping, cara masuk buku pendamping, istilah LKS sudah hangus. Kita pakai buku pendamping, nanti filenya kita tidak hanya 3 yang lain. Karena kalau yang lain tidak ada, kita mulai dulu mencari itu tadi sumber yang lain. Karena tidak dikirim atau tidak dicetak dari kabupaten. Misalnya IPA, matematika, tahun kemarin tidak ada yang pendamping dari kabupaten tidak ada. Kalau yang pinterek dulu seperti apa? Yang tidak diboleh. Kemudian 1, 2, 3 ini untuk yang terakhir, untuk print aset Bu, kami dari beberapa teman ada yang ngambil setiap tahun kita print aset berapa tebalnya itu. Bagaimana kalau print aset itu di print selanjutannya, sehingga nanti setiap tahunnya kita print tidak tebal-tebal pada anggaran tidak diandalkan. Printnya tanggung banget sebentar, tapi cuma itu boleh tidak, atau diupayakan di print itu berarti hanya tahun berjalan ngirit itu kalau bisa, kalau tidak ya apa boleh. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Nanti untuk masalah yang print out saya komunikasikan Mbak Pipin, Mbak Pipin nanti biar yang menjawab secara langsung, karena yang mengurusi aset ke kabupaten kan bagiannya Mbak Pipin. Untuk bisa tidak, kalau yang Pipin hanya yang tahun berjalan. Kemudian Pak Mbak kemudian untuk masalah yang LKS yang hanya beberapa mapel, itu sebagai masukan kami bisa sebagai pertimbangan untuk diteruskan ke kabupaten
tadi tanya. Bu, saya dulu. Sepertinya yang LKS itu kan tidak hanya 3 novel, kemarin Bu Rumi yang dipanggil belajar itu membuat yang bahasa Indonesia. Oh, iya. Sudah 10 novel. Oh ya, terima kasih. Berarti sudah beres Pak Heri. Kalau sudah terjawab. Semuanya kayaknya pensiun tapi sudah. Oh iya, iya, iya. Dulu memang bertahap sih 3 dulu, ternyata mungkin ini anggaran cukup sehingga sudah sekaligus. Oke. Berarti yang itu sudah nggak ada masalah ya Pak Heri, insya Allah sudah semua. Oke. Ya tinggal yang aset ini Mbak Pipin ada pertanyaan, karena kan kandel banget. Lah pertanyaan Pak Heri, enggaknya yang dicetak itu hanya tahun berjalan, Pak tipis bisa tidak lah, monggo dijelaskan. Untuk yang itu sepertinya tidak bisa Pak, kan harus milih satu-satu, jadi nanti harus dipotong karena halamannya berkaitan. Tidak menolak di tahun berjalan. Nggih.